Shalom saudara kekasih, pencari kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah para pendengar yang mendengarkan firman-Mu saat ini, supaya hati mereka menjadi tanah yang subur, dan tolonglah hamba-Mu dalam kuasa Roh Kudus untuk menjadi alat di tangan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, masih dalam perayaan masa sengsara Kristus Yesus, saya ingin mengajak kita di kesempatan ini sekali lagi belajar tentang penderitaan. Dan tema kita pada kesempatan ini adalah dikuatkan oleh penderitaan Kristus. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saya percaya setiap kita pernah mengalami situasi penderitaan, pencobaan, dan tentu saja kita membutuhkan kekuatan untuk menghadapi, menjalani, dan sampai melewati situasi-situasi penderitaan itu. Dan di masa-masa sengsara Kristus, saya ingin mengajak kita untuk belajar bagaimana menjalani, menghadapi, melewati penderitaan-penderitaan itu, dikuatkan oleh penderitaan Tuhan Yesus. Kita semua tahu penderitaan Tuhan Yesus dicatat dalam Alkitab secara khusus di Injil-Injil, dan saya menemukan bagian-bagian itu dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas yang saya akan coba gabungkan untuk kita bersama-sama. Dan di sini saudara, saya memahami bahwa untuk menjalani penderitaan, untuk memahami dan mengerti penderitaan itu, kita membutuhkan pengertian-pengertian khusus ke dalam pikiran-pikiran kita untuk melewati, menghadapi situasi penderitaan. Dan karena itu mari kita perhatikan atau kita belajar bagaimana penderitaan Yesus yang dicatat dalam Injil-Injil. Nah, saya melihat dicatat dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 25, Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38, dan Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan 27. Di bagian-bagian ini saya mencoba untuk mengambil beberapa pelajaran yang bagi saya itu dapat menolong kita untuk dapat memahami bagaimana kita kuat dalam kekuatan penderitaan Kristus. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami dan mengerti penderitaan itu sendiri. Karena itu memahami dan mengerti penderitaan itu sendiri, belajar dari Yesus adalah menerima dan mengakui penderitaan yang sedang dihadapi. Saya mencoba melihat itu dan menemukan bagian ini tercatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21. Itu dituliskan demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sedangkan di Injil Markus dicatat bahwa mulailah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan Lukas menulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 22, dan Yesus berkata. Bagi saya ini artinya menghadapi penderitaan itu kita harus belajar untuk kuat, bahwa itulah kenyataan penderitaan yang mau tidak mau kita hadapi, kita jalani. Artinya juga bahwa kita tidak boleh lari dari situasi itu. Kita tidak boleh mengelak dari situasi itu atau sembunyi dari situasi itu. Kita harus menghadapinya. Dan itulah yang kita belajar sebagai kekuatan dari penderitaan Yesus. Memang Yesus adalah Tuhan. Tapi karena kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya, maka kita belajar bagaimana menghadapi penderitaan itu. Pertama-tama adalah hadapilah penderitaan itu, akuilah penderitaan itu, jangan lari dari penderitaan itu, jangan kemudian berharap bahwa penderitaan itu akan dibawa pergi dari kita. Tapi kita harus menghadapinya. Nah, itulah yang dihadapi
atau dijalani oleh Yesus. Yang kedua adalah kita belajar untuk melihat bahwa penderitaan itu juga ada dalam rencana Allah. Nah, jika Bapak Ibu melihat pada bagian video yang lain tentang belajar dari penderitaan Ayub, kita melihat atau mendengar bahwa Tuhan Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub. Di sini kita melihat bagaimana Allah sendiri merencanakan penderitaan itu bagi Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah yang harus menjalani dan melewati penderitaan itu untuk maksud tertentu. Jadi penderitaan itu dilihat, dipahami sebagai rencana Allah. Mengapa? Sebab kalau kita tidak bisa mengakui bahwa kita sedang ada dalam situasi penderitaan, kita akan menjadi orang yang menipu diri sendiri. Orang yang akan menjadi rapuh karena tidak kuat menghadapi kenyataan yang harus dihadapi. Dan kemudian saya juga belajar secara khusus dalam Injil Matius pasal 16 ini, kita kemudian juga akan bisa jatuh ke dalam karakter atau terjebak dalam karakter sikap menjadi batu sandungan. Inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus yang tidak mau mengakui dan tidak menerima kenyataan bahwa gurunya atau Yesus harus menderita. Waktu Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi ke Yerusalem menderita dan seterusnya. Lalu tindakan Petrus adalah seolah-olah membelah Yesus dengan mengatakan, kita perhatikan di Matius pasal 16 ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Jadi Petrus berpikir bahwa karena Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah guru, Yesus adalah Mesias yang diharapkan, maka Yesus jangan menderita. Dan ini kemudian dikatakan oleh Yesus sebagai batu sandungan. Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan. Kalau kita tidak siap, tidak mengakui bahwa penderitaan kita ini adalah penderitaan yang kita terima sebagai bagian dari rancangan Allah, maka kita tidak bisa mengintrospeksi diri. Kita tidak bisa mengoreksi diri dengan penderitaan yang kita alami. Lalu kita akan memiliki sikap atau karakter yang terjerumus dalam tindakan menjadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan karena kita kemudian percaya atau kita kemudian mengalihkan pikiran kita bahwa penderitaan kita ini diakibatkan oleh orang lain. Penderitaan kita ini dirancang oleh orang lain. Kita tidak mau terbuka dan tidak mau jujur, atau kita tidak mau juga bilang bahwa Tuhan terima kasih, mungkin ada maksud Tuhan bagi saya dengan penderitaan seperti ini. Karena kita terjebak dalam pikiran bahwa menjadi anak Tuhan itu jangan menderita, menjadi anak Tuhan itu jangan susah, menjadi anak Tuhan itu jangan gagal. Karena kita selalu berpikir bahwa menjadi anak Tuhan harus sukses, harus berhasil, harus senang, dan seterusnya. Sehingga kita tidak mau jujur dan mengakui bahwa ketika kita gagal, ketika kita susah, ketika kita menderita, mungkin ada maksud dan rencana Tuhan bagi kita. Yang kedua, yang ketiga, kita belajar dari kekuatan kuasa yang kita terima melalui penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata kepada Petrus, engkau suatu batu sandungan, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, rupanya saudara-saudara, supaya kita kuat oleh penderitaan Kristus, ketika kita mengalami penderitaan tertentu, pencobaan tertentu, maka selain kita melihat pencobaan itu sebagai bagian dari rencana Tuhan, penderitaan itu sebagai bagian dari rencana Tuhan, kita harus masuk ke dalam pikiran Allah. Pikiran kita harus masuk ke dalam pikiran Allah, dan pikiran Allah masuk ke dalam pikiran kita. Memang ini sedikit rumit, tapi ini akan menjadi satu tema tertentu yang kita akan bicara di lain kesempatan. Tetapi itulah yang dikatakan
oleh Yesus kepada Petrus, bahwa engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi waktu kita menderita, waktu kita ada dalam situasi pencobaan, mari belajar untuk mencari pikiran Tuhan, melihat dari pikiran Tuhan, memahami dari pikiran Tuhan, sehingga kita kemudian dikuatkan. Oke, kita berpikir bahwa ya, Yesus menderita bagi dunia ini. Memang kita bukan Tuhan, kita manusia. Tapi Yesus juga adalah manusia. Memang dalam rencana dan pikiran Allah, Yesus menderita demi keselamatan dunia ini. Itu dicatat, yang kita selalu hafal dan pasti hafal dengan baik. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Bahwa pikiran Allah untuk penderitaan Yesus itu demi keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang keempat, kita juga belajar dari penderitaan Yesus, bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, masing-masing orang punya salibnya sendiri, punya penderitaannya sendiri. Setiap orang diberi salib sesuai ukurannya masing-masing. Itulah kata Yesus selanjutnya. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku tiap-tiap hari. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di masa perayaan Tuhan Yesus, sengsara Yesus Kristus yang sedang kita jalani di minggu-minggu sengsara ini, mari kita belajar dan percaya dengan memahami penderitaan Kristus Yesus, kita akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi, menjalani, bahkan sanggup melewati penderitaan-penderitaan yang kita sedang jalani di hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak hanya tinggal di dalam surganya yang mulia. Kami punya Tuhan yang tidak mempertahankan statusnya saja sebagai Tuhan, tapi Ia Tuhan yang pernah mengalami penderitaan. Dan kami bersuka cita sebab kami melihat, sebab kami memahami bahwa Tuhan kami pernah melewati penderitaan-penderitaan sebagai seorang manusia, sehingga Ia memahami sungguh ketika kami anak-anaknya ada di dalam penderitaan. Kuatkan kami, teguhkan kami, mampukan kami melewati situasi hidup yang mungkin penuh dengan penderitaan. Situasi hidup yang menekan kami, situasi hidup yang membuat kami mengalami berbagai-bagai tekanan hidup yang membuat kami menderita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.